Kata Nabi, maukah kalian aku menunjukkan amalan yang lebih mulia dibandingkan malam Lailatul Qadar itu, yaitu amalan jamaah subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari kita terus menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, sehingga kita bisa menutup Ramadan ini dengan penutupan yang terbaik, dengan penutupan yang sempurna. Maka ada dua hal Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah yang tidak boleh kita lalaikan dan lupakan. Yang pertama adalah sembari kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini, kita tidak boleh abai dari Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada kita umat Islam ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, sungguh yang memuliakan umat ini bukanlah malam Lailatul Qadar. Sungguh yang memuliakan umat ini bukanlah bulan Ramadan, tapi yang memuliakan umat ini adalah turunnya Al-Quran. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu berada dalam hidup dan kehidupan kita. Karena sungguh Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, Allah memuliakan dan Allah menghinakan suatu kaum dengan perantaraan Al-Quran. Nabi kita yang mulia dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, Inna Allah yarfa'u bihazal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akhirin. Bahwa sungguh Allah memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah juga akan menghinakan suatu kaum juga dengan perantaraan Al-Quran. Bila mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, memperlakukan Al-Quran kita dengan baik, menerapkan hukum dan aturannya, maka sungguh Allah akan memuliakan, mengangkat derajat umat ini pada tingkat yang sangat mulia dan tinggi. Tetapi sebaliknya, ketika umat ini menghinakan Al-Quran, melalaikan, mengabaikan Al-Quran, melupakan Al-Quran ini, maka sungguh Allah akan menghinakan pula, Allah akan menghancurkan umat ini. Jamaah subuh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mencampakkan hukum dan aturan Al-Quran sama artinya dengan menghantarkan umat ini masuk ke dalam lumpur kehinaan. Sama artinya dengan membawa umat ini masuk ke dalam jurang kerusakan. Maka ayat-ayat suci Al-Quran harus berada di atas ayat-ayat konstitusi buatan manusia. Hanya dengan itulah jamaah sekalian, kemuliaan umat ini akan diraih. Yang kedua, yang terakhir menjadi renungan kita, sembari kita menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, adalah kita juga harus mengingat dan tidak mengabaikan satu amalan yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih mulia dari sekedar kita mencari, dari sekedar kita mengejar malam Lailatul Qadar itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa 1 jam saja berjaga-jaga di medan jihad fisabilillah, maka itu lebih utama ketimbang seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di samping Hajar Aswad. Subhanallah Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, orang ini mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang utama, dan berada di tempat yang sangat utama di samping Hajar Aswad. Tapi semua itu dikalahkan oleh ketinggian, keutamaan, kewajiban berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini juga diperkuat oleh Nabi kita dalam hadisnya yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Hakim. Kata Nabi, maukah kalian aku menunjukkan amalan yang lebih mulia dibandingkan malam Lailatul Qadar itu, yaitu amalan berjaga-jaga di medan jihad fisabilillah hingga kemudian dia tidak ingin kembali ke keluarganya karena dia mengharapkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks kita saat ini, kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terus menyiarkan dakwah Islam, menyampaikan dakwah
di hadapan setiap mereka yang melakukan kezaliman. Afdalul jihad kalimatul indal haq sultanin jair, bahwa semulia-mulia dan setinggi-tingginya, seuta-utamanya jihad adalah ketika seseorang berdiri di hadapan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa atau siapapun yang melakukan kezaliman dengan sangat besar sekali. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan hikmah dari puasa yang kita jalankan di tahun ini semakin membuat kita bisa menggapai, meraih kemenangan. Tidak hanya kemenangan berbuka, kemenangan merayakan hari raya Id nantinya, kemenangan kita bebas dari segala macam ujian dan cobaan, godaan setan selama kita berpuasa, tapi kemenangan untuk meraih kemenangan yang lebih hakiki dan utama, yaitu terwujudnya izzah, terwujudnya kemuliaan umat ini. La izzata illa bil Islam, dan tidak bisa kemuliaan umat ini terwujud kecuali dengan kembalinya umat ini kepada Islam, bukan kembali kepada peradaban atau ideologi lain, hanya semata-mata kembali kepada Islam. Wala islama illa bisyariah, dan Islam ini hanya akan bisa kembali tegak ketika kemudian terwujud syariah yang kafah, Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh. Seluruh hukum dan aturan Al-Quran bisa diterapkan dalam kehidupan umat manusia. Wala syariata illa bidaulatul khilafah, dan Islam kafah ini hanya akan bisa hidup dalam warisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam warisan yang mulia ajaran Islam, yaitu daulah khilafah al-islamiyah. Hanya dengan itulah jamaah sekalian kita akan mewujudkan kemenangan yang utama, kemenangan yang hakiki yang akan diraih oleh umat Islam ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.